Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, siswa-siswi kelas 8 SMP Al-Huda Kota Kediri yang saya banggakan. Selamat pagi anak-anak. Semangat ya untuk mengikuti pembelajaran pagi hari ini ya. Yang saya harapkan anak-anak tidak bosan ya, karena pandemi ini kita tidak tahu akan pembelajaran seperti ini sampai kapan ya. Jangan lupa juga untuk selalu menjaga kesehatan ya, makan jangan terlambat, kemudian jangan terlalu banyak bermain game, jangan terlalu banyak keluar rumah ya, karena nanti akan berpengaruh kepada imunitas kita ya. Baik anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini jumpa lagi dengan pembelajaran prakarya ya. Untuk hari ini saya tidak akan memberikan materi, hanya membahas tentang tugas yang sudah saya sampaikan ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa memohon kepada Allah supaya diberi kemudahan dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya. Terima kasih anak-anak. Sebelum saya lanjutkan ke pembahasan soal, saya ingin mengingatkan kembali kepada anak-anakku semuanya ya. Di kelas 8 ini akan menghadapi penilaian tengah semester ya. Rencananya nanti tanggal 5 Maret. Saya mohon tugas ya, dari keempat tugas dari mapel prakarya segera diselesaikan. Yang pertama adalah tugas praktek ya, praktek membuat karya kerajinan yang berasal dari limbah keras organik boleh ataupun limbah keras anorganik boleh ya. Batas pengumpulan terakhir sebelum tanggal 5 ya. Sekali lagi mohon kerjasamanya. Itu baru satu tugas yang praktek ya. Kemudian yang berikutnya tugas link yang uji kompetensi. Masih ada yang belum loh ya. Kendalanya apa? Masalahnya apa? Bu, saya lupa password. Silakan datang ke sekolah menemui guru mapelnya atau wali kelasnya atau dengan TU di sekolah, langsung menanyakan kendalanya, enggak apa-apa ya. Intinya adalah sampean semua bisa menyelesaikan tugas. Itu yang link ya. Bukannya gak iso gak kena ya wis ndak lo ya, dicari solusinya ya. Karena nilai rapot PTS nanti diambil dari tugas yang sampean kumpulkan ya. Setelah link yang uji kom, kemudian makalah. Lek ternyata ada kendala tidak bisa ngetik atau tidak bisa ngeprint, nah segera cari kelompok ya, bergabung dengan temannya yang bisa. Bertanya dulu, berusaha dulu. Baru kalau sudah mentok nanti menghadap ke saya atau ke wali kelas ya. Nanti biar disampaikan ke guru mapel. Jadi intinya anak-anak semua ada usaha ya. Kalau untuk makalah jangan ditulis tangan lo ya. Nanti kita cari solusinya sama-sama. Sampean intinya datang ke sekolah bisa menemui wali kelas atau saya atau Bu Alvita ya. Jadi guru mapelnya. Nanti akan dicari solusinya. Yang berikutnya sudah 3 tugas yang saya sampaikan ya. Yang berikutnya adalah penilaian harian. Ini kan kemarin juga sudah di-share di link di masing-masing grup kelas. Jadi tolong kalau sampean semua ada kendala dengan link, misalnya lupa password atau bagaimana masuknya enggak bisa, silakan datang ke sekolah ya. Boleh menemui wali kelas, boleh ke guru mapel ataupun boleh ke tanya ke TU, nanti kita kasih tahu caranya untuk mengingat-ingat passwordnya ya. Baik, kita lanjutkan ke materi hari ini atau pembahasan hari ini ya. Nah, ini
pembahasan soal penilaian harian, materinya yaitu kerajinan bahan limbah keras organik dan anorganik. Waktu pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas tentang uji kompetensi, babnya tentang ini. Nah, harapan saya untuk penilaian harian, nilai anak-anak ini lebih bagus dari yang soal uji kompetensi yang sudah saya sampaikan kemarin. Pada soal uji kompetensi kemarin kan jumlahnya 20. Ini saya perpendek jadi 10. Ya, harapan saya sampean sudah memahami dan bisa menyelesaikan soal penilaian harian ini dengan nilai yang lebih bagus dari yang uji kompetensi. Tapi ternyata masih ada yang anak-anak yang jawabnya tidak sesuai dengan materi ya. Apa sih bingung tuh ya? Anak-anak masih bingung dengan materi yang sudah saya sampaikan. Kalau sampean bingung, boleh pinjam buku di perpus ya, yang semester 2. Silakan, nanti datang ke sekolah untuk menemui Bu Indah, pinjam buku di perpustakaan sekolah ya. Prakarya kelas 8 yang semester genap atau semester 2 ya. Nah, kalau sampean tidak punya waktu ke sekolah, dipelajari lagi yang pembelajaran di Facebook ya. Dibuka lagi HP-nya, diikuti yang link SMP Al-Huda Kota Kediri yang kelas 8, dicari yang mapel prakarya. Di situ kan semuanya sudah jelas, tinggal sampean mau memahami, mau melihat, mau mendengarkan apa enggak ya. Nah, baik, kita lanjutkan ke soal yang pertama ya. Di bawah ini contoh jenis limbah anorganik ya. Di sini ada ABCD ya, antara lain yaitu plastik, pecahan kaca, cangkang kerang, styrofoam. Nah, yang ditanyakan contoh jenis limbah anorganik, tapi ada kecualinya. Nah, sing jawab bener hanya 77. Yang lainnya salah. Berarti sampean tidak jeli dengan soalnya, ada kecualinya ya. Anorganik itu kan yang nggak bisa hancur dalam tanah, jadi termasuk plastik, pecahan kaca, styrofoam ya. Sedangkan cangkang kerang itu jenis limbah organik ya, bisa terurai ke dalam tanah, tetapi membutuhkan waktu yang lama ya. Jadi nanti kalau ulangan akhir semester masih ada yang salah, berarti sampean gak teknik ya, tidak mendengarkan, tidak mengikuti pembelajaran, makanya ketika kon jawab soal salah. Kalau sampean memperhatikan kan sudah tahu tidak mungkin salah ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Pernyataan yang benar mengenai limbah keras anorganik ya. ABCD ini hampir mirip, dienggak-enggok nih, intinya begitu biar sampean semua bingung, tetapi intinya harus jeli membacanya, jangan hanya sekali ya, mengulang-ulang bisa 2 atau 3 kali. Nah, jawaban yang benar dari pernyataan ABCD tadi yaitu yang B ya. Limbah keras anorganik tidak dapat terurai ya. Kemudian soal nomor 3. Nah, salah satu hasil yang didapat dari daur ulang limbah organik. Yang ditanyakan limbah organik ya. Yang pertama, yang A pupuk, bahan bakar, karya kerajinan. Yang D semua jawaban benar. Kalau sampean cermati, pertanyaannya adalah limbah organik. Bu, kok pupuk kok betul tuh Bu? Loh, soalnya kan limbah organik, tidak ada kata-kata kerasnya. Nah, jadi pupuk kan juga termasuk limbah ya, tetapi tidak keras, tidak berwujud keras ya toh.
Kemudian bahan bakar biogas kok bener toh Bu? Kok termasuk limbah organik toh Bu? Lah iya kan karena soalnya tidak ada kata-kata kerasnya ya. Jadi itu semua benar. Yang jawaban ABC itu benar semua. Tapi yang paling benar jawab yang D ya. ABC semua benar. Yang paling benar jawab yang D ya. Kita lanjutkan soal nomor 4. Pengolahan limbah anorganik harus melalui tahapan dalam pengolahannya. Salah satunya adalah metode pengolahan sampah terkontrol dengan sanitasi yang baik atau disebut dengan A. Sanitary landfill, B. Incineration, C. Pulverization, D. Penghancuran. Kalau sampean mengikuti pembelajaran dari awal ya, masuk semester genap, sampean pasti tahu jawabnya. Dan ini di sini sudah 79% atau sekitar 92 yang menjawab benar. Alhamdulillah, berarti yang menjawab ini mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Tidak browsing. Browsing apa mengikuti pembelajaran? Nah, dua-duanya berarti ya, ada yang browsing, ada yang mengikuti pembelajaran. Nah, ya nggak apa-apa browsing, tapi intinya anak-anak kan jadi tahu ya pengolahan limbah itu apa saja ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 5 ya. Menghindari pemakaian barang-barang sekali pakai lalu buang merupakan prinsip A. Reduce, B. Reuse, C. Recycle, D. Reproduce. Yang jelas yang do ini bukan ya, tapi kok ya enek sing jawab hanya satu, berarti dia nggak paham ya. Recycle adalah daur ulang, reuse menggunakan kembali. Nah pertanyaannya, menghindari pemakaian barang sekali pakai lalu buang. Nah yang benar adalah reduce ya. Sudah 62% yang menjawab benar, sekitar 70 siswa ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Banyak industri kecil dan rumah tangga yang memanfaatkan sampah kemudian mendaur ulang kembali menjadi barang lain. Hal ini termasuk dalam menerapkan prinsip. Nah, ini kita masih di prinsip pengolahan ya, 3 tadi ya, reduce, reuse, recycle. Intinya dari soal ini adalah memanfaatkan sampah dengan cara mendaur ulang. Jadi disebut dengan recycle. Ya betul. Yang menjawab recycle hanya 52. Saya bingung tuh Cah, antara reduce, reuse sama recycle. Diartikan bahasa Inggrisnya aja loh, nek sampean bingung. Recycle itu kan diambil dari bahasa Inggris, reuse juga dari bahasa Inggris, reduce juga, ya. Dipahami artinya aja. Recycle adalah mendaur ulang, reuse adalah menggunakan kembali, ya. Jadi sampean nggak usah bingung, pokok enek reduce, reuse, recycle kok mesti bingung. Sudah 2 kali loh ini soalnya. Yang pertama kemarin yang uji kompetensi, ini kan semuanya sudah saya buatkan soalnya toh. Sekarang saya ulangi lagi di penilaian harian kok masih bingung. Nggak ada separuh ini yang jawab benar. Masih bingung semua, nggak bisa membedakan reduce, reuse, dan recycle ya. Diingat-ingat, kalau recycle mendaur ulang, kalau reuse menggunakan kembali, kalau reduce memilih ya, memilih bahan yang bisa untuk digunakan kembali ya. Tolong sekali lagi dipahami, reduce, reuse, recycle ya. Reduce tadi memilih yang bisa dipakai ulang ya, kemudian reuse bisa menggunakan kembali ya. Terus yang recycle adalah mendaur ulang ya. Besok kalau penilaian akhir semester, kalau soal ini muncul lagi,
Saya harapkan anak-anak banyak yang menjawab benar ya, bisa membedakan antara reduce, reuse, dan recycle. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Dalam proses pemanfaatan limbah dikenal prinsip 3R. Nah, ini sama ya, kita bolak-balik dari soal yang nomor 5, 6, 7 antara reduce, reuse, recycle. Intinya anak-anak biar semakin mengerti ya. Dalam proses pemanfaatan limbah dikenal prinsip 3R. Salah satunya yaitu reduce. Yang mana? A, B, C. Yang A memilih, kemudian yang B meminimalisir, yang C mendaur ulang, yang D mengubur barang. Nah, yang meminimalisir ya. Jadi kita intinya adalah mengurangi ya, meminimalisir. Ini sudah sekitar 50 yang menjawab B ya. Jadi reduce itu mengurangi ya, atau meminimalisir barang material yang akan kita gunakan ya. Kalau reuse tadi apa? Menggunakan kembali ya. Recycle mendaur ulang ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Cangkang kerang, sisik ikan, tulang ikan merupakan limbah keras organik dari wilayah. Wah, kalau ini sudah pasti ya, tahu semua ya, dan sekitar 100 lebih sudah menjawab benar. Yang menjawab pegunungan, lembah sama perkotaan berarti gak mudeng belas ya. Apa gak mengikuti pembelajaran ya? Wong jelas di situ cangkang kerang, sisik ikan, itu kan kaitannya dengan pantai ya. Ini kan pertanyaan yang mudah. Harusnya ini benar semua nomor 9 ya, karena mudah ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Semua jenis limbah yang dapat dimanfaatkan kembali sebagai produk adalah, di sini ada pilihan limbah anorganik, limbah keras anorganik, limbah keras organik, dan limbah lunak anorganik. Intinya adalah semuanya bisa ya, tetapi di sini yang paling benar jawabannya adalah yang C ya. Sudah berapa ini yang menjawab C? 54 apa 55 ini ya. Yang lainnya bingung ya, karena hampir sama, hampir mirip jawabannya ya. Kita lanjutkan ke soal yang terakhir. Hambatan nyata dalam pengolahan limbah keras organik adalah A. Kurangnya bahan limbah, B. Keterbatasan alat dan teknologi, C. Regulasi pemerintah, D. Ketersediaan sumber daya manusia. Nah, pertanyaannya adalah hambatan ya. Hambatan dalam pengolahan limbah keras anorganik. Limbah keras anorganik ini kan limbah yang tidak bisa diurai dalam tanah. Makanya diperlukan pengolahan limbah yang bisa menghancurkan limbah keras anorganik ini. Tetapi di sini menemukan hambatan, yaitu keterbatasan alat dan teknologi. Ya betul, jawabannya adalah yang B ya. 66 siswa menjawab benar. Nah, ini jelas dari jawaban ABCD yang paling menonjol yang benar adalah yang B ya. Baik anak-anak, itu tadi 10 soal yang saya sampaikan pada tugas pertemuan 3 minggu yang lalu ya. Saya mohon kerjasamanya sekali lagi, walaupun ini semua
sudah saya bahas, tetapi anak-anak yang belum mengerjakan mohon kerjasamanya untuk mengerjakan ya. Dan harapan saya sebelum penilaian tengah semester anak-anak semuanya sudah menyelesaikan tugas baik itu praktek maupun link mapel prakarya ya. Silakan untuk makalah bisa dikumpulkan ke wali kelas ya, atau juga langsung di saya juga boleh ya. Kemudian untuk pertemuan minggu depan ya, persiapan ulangan tengah semester. Sebelumnya saya ingin menyampaikan untuk ulangan tengah semester nanti tidak ada jadwal dari sekolah, tetapi anak-anak ada batasan waktu dari Bapak Ibu Guru per mapel ya, kapan dikumpulkannya mohon untuk dicermati ya. Kebetulan untuk mapel prakarya nanti ulangan tengah semesternya tidak berbentuk soal ya, tetapi dalam bentuk tugas. Jadi saya tambahi lagi tugasnya ya, tetapi mohon dari keempat tugas yang sudah saya sampaikan, tugas praktek, link uji kom, tugas makalah, dan link penilaian harian, mohon sebelum tanggal 5 sudah masuk ke saya atau ke Bu Pipit ya, atau ke Bu Alvita ya. Sekali lagi mohon kerjasamanya ya. Belum lagi nanti kan UTS-nya ini loh anak-anak, karena UTS-nya juga dari mapel prakarya berbentuk tugas ya. Jadi ditambahi lagi, nanti ada 5 nilai yang masuk ke saya untuk mapel prakarya ya. Jangan sampai kejadian di semester 1 kemarin terulang kembali. Anak-anak banyak yang tidak mengumpulkan dan nilainya di bawah KKM. Itu loh yang tidak kita harapkan. Semester 2 ini adalah masa penentuan kenaikan kelas. Saya yakin sampean semua ingin naik kelas, ya kan? Nah, tetapi dengan catatan diselesaikan semua tugasnya, ya. Paham ya anak-anak ya? Ya. Harus semangat, tetap jaga kesehatan ya. Stay at home, patuhi protokol kesehatan ya. Demikian dari saya untuk pertemuan hari ini. Kita akhiri dengan baca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.